Penggunaan kata dan kalimat. Salah satu cara menyusun kalimat efektif adalah dengan memilih kata yang tepat, karena kata adalah unsur pembentukan kalimat sebagai alat pengungkap dan penerimaan gagasan. Kaidah ketetapan pemilihan kata diukur dari ketetapan dan gagasan yang dapat diungkapkan dan dipahami dari kata yang digunakan. Sedangkan kaidah kecocokan diukur dari kesesuaian kata dalam konteks. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah atau aturan dalam bahasa Indonesia. Kata baku umumnya digunakan dalam kalimat resmi, lisan, dan tertulis. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kata tidak baku biasanya dipakai dalam bahasa percakapan sehari-hari. Dalam penggunaan kalimat harus ada kecocokan konteks, yaitu kecocokan kalimat baik dalam konteks kebahasaan maupun non-kebahasaan. Selain itu, kebenaran struktur, yaitu kebenaran kaidah bahasa seperti kejelasan struktur, hubungan fungsi sintaksis seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Penggunaan kalimat yang salah banyak terpengaruh bahasa lain ataupun ketidaktahuan penulis akan bahasa yang dipakainya. Contohnya, yang pertama, pleonasme adalah pemakaian kata yang berlebihan yang sebenarnya tidak perlu. Dan yang kedua, kontaminasi, penggabungan beberapa bentuk kata yang menimbulkan bentuk baru yang tidak lazim. Masuk ke pembahasan yang kedua, penggunaan kata bentukan. Dalam bahasa Indonesia ada kata dasar dan kata bentukan. Kata dasar disusun menjadi kata bentukan melalui 3 macam proses pembentukannya, yaitu afiksasi atau pengimbuhan, yang kedua reduplikasi atau pengulangan, yang ketiga komposisi atau pemejemukan. Kata pengulangan terbagi menjadi 4. Yang pertama, kata ulang utuh atau murni. Kata ulang utuh atau murni merupakan kata ulang yang bagian perulangannya sama dengan kata dasar yang diulangnya. Misalnya pada kata dasar rumah, dan anak-anak. Kata ulang berubah bunyi. Kata ulang berubah bunyi merupakan kata ulang yang bagian perulangannya mengalami perubahan bunyi, baik itu perubahan bunyi vokal maupun bunyi konsonan. Kata ulang berubah bunyi yang mengalami perubahan bunyi vokal, misalnya pada kata bolak-balik, pada kata bolak-balik, gerak-gerik, dan kelap-kelip. Sedangkan kata ulang yang mengalami perubahan bunyi konsonan, misalnya pada kata sayur-mayur, lauk-pauk, dan ramah-tamah. Kata ulang sebagian merupakan pengulangan yang dilakukan atas suku kata pertama dari sebuah kata. Dalam pengulangan jenis ini, vokal suku kata pertama diganti dengan vokal kata-kata yang mengalami pengulangan sebagai antara lain laki-laki, pohon, dan tetangga. Kata ulang berlebihan. Kata ulang berlebihan merupakan bentuk pengulangan yang disertai dengan pemberian pembuhan. Misalnya, kata lari yang berulang-ulang diulang sehingga menjadi lari-lari. Kemudian diberi awalan ber sehingga menjadi berlari-lari. Komposisi adalah proses pembentukan kata majemuk atau kompositum. Kata majemuk adalah gabungan kata yang telah bersenyawa atau membentuk satu satuan dan menimbulkan makna baru. Contoh, kamar mandi, kereta api, rumah makan, dan baju tidur. Pembahasan yang ketiga, penggunaan konjungsi dalam kalimat. Beberapa kalimat dapat digabungkan dengan menggunakan konjungsi atau hubungan. Konjungsi tersebut berfungsi sebagai penanda hubung atau keterkaitan antar kalimat. Konjungsi atau kata penghubung merupakan kata yang berfungsi menghubungkan kata, frasa, atau kalimat. Jenis-jenis konjungsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat, misalnya oleh karena itu, selain itu, walaupun demikian, akan tetapi, selanjutnya, dan sebaliknya. Kedua, konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kata, frasa, dan klausa dalam sebuah kalimat. Konjungsi intrakalimat dibedakan menjadi konjungsi koordinatif, subordinatif, dan keralik. Terakhir, konjungsi korelatif.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.